Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadzirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ibu Hajah Ketua Yayasan, yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan Miftaul Ulum, yang saya hormati seluruh staf Yayasan Miftaul Ulum, dan yang saya hormati Kepala MTS beserta jajarannya, staf guru dan seluruh jajarannya, dan yang saya hormati Kepala MA dan seluruh staf jajarannya, dan yang saya hormati seluruh Dewan Asatidz wal Asatidzah Yayasan Pondok Pesantren Miftaul Ulum, dan yang saya hormati kepada seluruh tamu undangan yang sama-sama hadir pada pagi hari ini. Dan tak lupa saya yang saya hormati dan saya cintai, yang saya banggakan pada seluruh perwakilan siswa-siswi MA MTS Miftaul Ulum. Dan tak lupa pula yang saya hormati dan yang saya banggakan, dan insya Allah pada pagi hari ini beliau menyaksikan acara kita, Al-Maghfurlah Almarhum Bapak Kiai Haji Ade Tersopa MPD yang telah wafat. Insyaallah beliau menghadiri acara ini, saya yakin. Allahumma qillahu warhamhu wa'abihi wa'afu anhu wa wasi madaqahu wa akrim nuzul syawri lailahum al-fatihah. Bismillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, syukur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka, bermuajahah dalam rangka acara prosesi pelantikan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Miftaul Ulum masa bakti 2022-2027. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami selaku pembawa acara untuk menyampaikan beberapa acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini, yaitu dalam acara pelantikan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Miftaul Ulum masa bakti 2022 dan 2027. Ahlan wa sahlan pada perwakilan dari perangkat desa yang diwakili oleh Bapak Sekdes, Bapak Tosin, dan alhamdulillah terima kasih ahlan wa sahlan pada Bapak Haji Hasim yang sudah bisa menyempatkan hadir. Baik, acara yang pertama itu pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia sekaligus Mahalul Qiyam, dan yang keempat pembacaan surat keputusan. Selanjutnya acara pelantikan dan penandatangan berita acara dilanjutkan dengan sambutan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembukaan acara ini akan dilantunkan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Ridwan. Fa'alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Wabillahi taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus Maharukiah. Ini salah satu bukti cinta kepada bangsa dan negara dan sebagian kecintaan kita ke tanah air. Untuk itu kepada seluruh hadirin yang hadir pada pagi ini dimohon untuk berdiri.
مثل حسنك رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغادي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كل من في الكون هاموا مرحبا مرحبا فيك يا باهي الجميل مرحبا 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 يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عنا الذنوب واغفر عنا السيئات صلى الله على محمد يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا جميعا الله بجميع الصالحات يا الله بفرض الذنوب يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تمشى عند
صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي وجبت محبتي للمتجلسين فيا وللمتبترين فيا وللمتحابين فيا وللمتزورين فيا أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepala desa ataupun yang diwakili oleh Bapak Tosin, yang kami hormati Bapak RW RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, Bapak pengawas MA MTS, kemudian tamu undangan, juga yang terhormat pembina Yayasan Al-Ustadz Haji Abdul Yazid SH, yang terhormat penasehat sekaligus sekretaris Yayasan Bapak Haji Asep Cinta Komara MPD, yang terhormat para dewan asatidah dan para pembimbing yayasan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatunya, yang terhormat para kepala sekolah dan dewan guru RA MTS Madrasah Aliyah, yang kami sayangi anak-anakku sekalian yang turut hadir dalam acara ini. Kami insyaallah akan membacakan surat keputusan nomor 22 Yayasan Pendidikan Pesantren Miftahul Ulum nomor 7 2022. Pengangkatan pengurus tetap Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum mengingat satu, keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Miftahul Ulum, 2, peraturan Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Miftahul Ulum. Menimbang 1, bahwa untuk berlangsungnya kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Balai Kambang perlu mengangkat pengurus yayasan. 2, bahwa untuk mengangkatan pengurus tetap perlu dikeluarkan surat keputusan atau SK dari Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Miftahul Ulum. Memutuskan menetapkan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 saudara yang namanya tercantum dalam keputusan ini, nama Al-Ustadz Haji Abdul Yazid SH sebagai jabatan pembina yayasan, kemudian Ustadz Rahmat Hidayatullah sebagai pengawas yayasan, Maulana Ahsan Ansarullah LC sebagai pengawas yayasan, Ustazah Nur Afifah SAG Ketua Yayasan, Alim Bahrudin SPD Wakil Ketua Yayasan, Dr. Andes Haji Cinta Komara MPD Sekretaris sekaligus penasihat Yayasan, Ustazah Rosi Kamalia Bendahara Yayasan, Ustadz Lili Hambali Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Ustadz Samsu Pimpinan Pondok Ikhwan, Ustadz Ahmad Syarif Hidayat SPDI Pengasuh Santri Ikhwan, Ustadz Alkaf Mabruri
Kurikulum Pondok Ikhwan Ustadz Dede Endang Fauzi Salim AMDAK Sarpras dan Kebersihan, Ustadz Abdul Nasir serta pengajar Ikhwan, Ustadz Cecep staf pengajar Ikhwan, Ahmad Hamdani keamanan pondok, Ustadz Neni Rostika, Ustazah Hajah Neni Rostika pimpinan pondok Akhwat, Ustazah Nurfi Ayu Fatrila pengasuh santri Akhwat, Ustazah Halimatus Sa'diyah kurikulum tahfiz pondok Akhwat, Ustazah Zainab Az-Zahra pendidikan dan kurikulum alim Akhwat, Ustazah Siti Nur Syifa Awaliyah sekretaris pondok Akhwat. Kemudian Madrasah Rodotul Atfal Saudari Maryam Jamilah SPD selaku kepala Rodotul Atfal. Kemudian Neng Elina, Neng Neni Sumiati guru kelas, Elina Febrianti selaku bendahara, Wida Ningsi Febrianti SPDI operator sekolah Raudatul Atfal. Kemudian Madrasah Sanawiyah Ibu Ida Nursanti SE SPD selaku kepala madrasah, Ahmad Syarif Hidayat SPDI Waka Kurikulum, Ahmad Yusuf Jalaluddin selaku Waka Kesiswaan, Bapak Endang Nurjaman AMD Kaur TU atau operator, Neng Astri Ibu Neng Asri bendahara atau staf TU, Bapak Atep Nandang Suhendar SPDI staf pengajar, Bapak Sujadi SPDI staf pengajar, Bapak Arif Muhajir SEMPD staf pengajar, Neng Isma Nurasari SPDI staf pengajar, Nova Rosdiana SPD staf pengajar, Reski staf pengajar, Ustadz Rahmat Hidayatullah staf pengajar, Ibu Lia Herliana SPD staf pengajar, Ibu Yuyun Marliani MPDI staf pengajar. Kemudian di Madrasah Aliyah Bapak Arif Muhajir SEMPD selaku kepala madrasah, Bapak Atep Nandang Suhendar SPDI Waka Kurikulum, Bapak Ahmad Yusuf Jalaluddin Waka Kesiswaan atau operator, Bapak Nova Rosdiana SPD selaku bendahara, Atep Nandang Suhendar SPDI staf pengajar, Bapak Sujadi SPDI staf pengajar, Ibu Neng Isma Nurasari SPD staf pengajar, Bapak Nova Rosdiana SPD staf pengajar, Reski staf Ibu Reski staf pengajar, Bapak Rahmat Hidayatullah staf pengajar, Ibu Lia Herliana SPD staf pengajar, Ibu Yuyun Marliani MPD staf pengajar, Bapak Winri Ilhamsyah SSN staf pengajar, Bapak Ali Abdullah Shum staf pengajar. Diangkat sebagai pengurus Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Balai Kambang Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Ditetapkan di Balai Kambang tanggal 23 Juli 2022 atas nama Ketua Yayasan Haja Nur Afifah SAG. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama atau gelar, mohon dimaklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Al-Ustaz Alim Bahrudin yang sudah membacakan surat keputusan yayasan. Baik, sebelum acara pelantikan dimulai, mohon untuk yang dibacakan tadi oleh Al-Ustaz Alim Bahrudin untuk berdiri karena proses pelantikan akan segera dilangsungkan. Saya Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Ciremamekar, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, dengan resmi melantik Ustadz dan Ustadzah serta guru RA Sanawiyah dan Aliyah. Nama-namanya sudah disebut tadi oleh Bapak Alim. Berdasarkan keputusan Yayasan nomor 22 YPPP MU 7/2022 tanggal 20 Juli tahun 2022. Sebelum saudara mengucapkan kata-kata pelantikan, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia
yayasan? Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa kata-kata yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap agama, Yayasan Miftahul Ulum, bangsa dan negara Republik Indonesia. Pengucapan kata-kata ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa kita disaksikan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mengetahui. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 224 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu akan menjadi halangan untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menegakkan perdamaian antara manusia, bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui." Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Pada akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala lah semua akan dihadapkan pertanggungjawaban saudara. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Insyaallah saya bersedia. Bahwa saya insyaallah akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus yayasan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya insyaallah akan taat dalam mengamalkan agama dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya insyaallah akan menegakkan syariat Islam, bermusyawarah dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi yayasan, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ma rasyida umurina wa ibna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ala siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat sehat ini dan nikmat umur ini adalah sangat berharga, yang mana umur ini adalah modal utama untuk kita semua. Bagaimana umur kita ini dimanfaatkan agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat nanti. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para tabiin dan tabiin serta umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita digolongkan mendapatkan umat, mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya
untuk berdiri mengucapkan sepatah dua kata. Yang terhormat kepada Kepala Desa yang diwakili oleh Bapak Tosin, yang terhormat kepada Bapak RW diwakili oleh Ibu RW, Ibu RT dari RT 1, RT 2, 3, dan 4 Kampung Balai Kambang, yang terhormat para undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini, juga yang terhormat kepada para asatidz dan asatidah, para ustadz, para guru dari kepala sekolah dan stafnya, yaitu dari RA, Sanawiyah, dan Aliyah. Yang terhormat yaitu pembina Yayasan Bapak Ustadz Haji Abduh Yazid SH. Yang terhormat penasehat dan sekretaris Yayasan Bapak Haji Asep Cinta Komara MPD. Yang terhormat para murid-muridku yang tercinta dari Sanawiyah, Aliyah, juga ada santri khusus yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami apabila perayaan kami ini sangat sederhana. Mudah-mudahan tidak mengganggu atau tidak mengurangi dengan lancarnya acara ini. Mudah-mudahan penuh keberkahan. Dalam acara ini kami ingin menyambungkan silaturahmi ya, antara yayasan, pihak pemerintah, ibu-ibu ya, diwakili ibu-ibu, supaya dan dari suku desa ya, yang diwakili oleh Bapak Tosin. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini akan membawa keberkahan untuk pesantren khususnya, demi kemajuan dan berkembangnya pesantren, baik dalam acara yang formal ataupun acara besar Islam yang lainnya. Kami dari pihak yayasan ingin meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang keagamaan, pendidikan formal yang meliputi RA, MTS, dan MA yang baru dapat kami adakan. Kemudian kegiatan sosial seperti hitanan massal, peringatan Hari Besar Islam, Isra Mi'raj, pengobatan gratis, dan lain sebagainya. Ini kami berharap betul-betul mohon doa dan dukungannya dari para staf ataupun dari staf pemerintah agar yayasan PPMU ini semakin maju dan berkembang. Insya Allah dengan kerjasama yang baik, tujuan kemajuan pun akan mudah dicapai dan terasa ringan dalam mengemban amanah ini. Saya memohon kepada Allah, semoga kita diberi kekuatan, kekompakan, keikhlasan, dan keistiqomahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami haturkan ucapan selamat kepada para peserta yang telah dilantik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kedepannya pesantren Yayasan Pesantren Miftahul Ulum ini semakin maju dan berkembang, dan banyak manfaatnya untuk umat, baik umat di lingkungan setempat ataupun untuk umat di tempat-tempat yang lain. Mungkin sambutan yang sebentar ini saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari saya, dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda sahnya kita sudah dilantik, kita lanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Untuk itu kami persilakan kepada panitia untuk menyiapkan meja penandatanganan berita acara sekaligus pembagian SK bagi para pengurus yayasan baik di Yayasan Pondok Pesantren, RA, MTS, dan MA. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ustadz Alim untuk memberikan SK sekaligus penandatanganan berita acara pelantikan. Untuk mempersingkat waktu, insyaallah simbolis saja terlebih dahulu, nanti berikutnya penandatangan setelah beracara. Yang saya hormati Bapak Haji Ustadz Abduh Yazid Sarjana Hukum selaku pembina Yayasan Miftahul Ulum. Waktu dan tempat insyaallah saya persilakan.
kepada Al-Mukarram Ustaz Lili Hambali selaku Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk perwakilan dari akhwat Pondok Putri, insyaallah kepada Al-Mukarramah Ustazah Hajah Nini Rostika sebagai pimpinan Pondok Pesantren Akhwat, waktu dan tempat kami persilakan. Simbolis berikutnya kepada Ustaz Dr. Haji Cinta Komara MPD selaku penasihat dan sekretaris yayasan juga mewakili sekolah, insyaallah mewakili waktu dan tempat. Insyaallah sebagai simbolis untuk mempersingkat waktu itu saja. Nanti selanjutnya setelah selesai acara insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari penasihat sekaligus sekretaris yayasan kepada Dr. Andes Haji Asep Cinta Komaro MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ibu Hajah Nur Afifah SAG, yang terhormat Pembina Yayasan Bapak Ustadz Abdul Yazid Sarjana Hukum, yang terhormat Bapak Pengawas Bina dari MA dari Kemenag, yang terhormat seluruh Dewan Asatid dan Asatidah, dan yang terhormat
Bapak Kepala Desa yang diwakili oleh Bapak Sekretaris, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, serta siswa-siswi MA MTS Metahulu. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berbagi, terutama bisa mengabdikan diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab terhadap agama secara estafet melalui Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Kami sebagai penasehat mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Bu Hajah Nur Atifah. Beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ditinggal almarhum hanya beberapa bulan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbingnya kepada beliau. Juga kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ada kesanggupan. Kalau di pemerintahan sebelum menerima pelantikan itu sudah ada MOU-nya masalah hak, sedangkan kita dituntutnya adalah masalah kewajiban. Mungkin hak nanti disampaikan untuk Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini masih jauh apabila dibandingkan dengan instansi yang lain. Tapi kami menghimbau sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ketua Yayasan, kita semata-mata ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tadi digarisbawahi, kita adalah harus mengisi usia sisa ini atau umur kita ini supaya betul-betul bermanfaat. Oleh karena itu, sebagai penguatan dari saya selaku penasehat, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang tua maupun yang muda, kita marilah bersama-sama dengan kebersamaan. Sapu lidi saja yang tidak berdaya, yang tidak mempunyai mesin, tapi setelah bersatu, sampah-sampah yang berserakan bisa beres dan dipandang orang bisa betah. Apalagi kita mempunyai kekuatan akal yang sempurna, fisik yang sempurna, dan kita pernah duduk di bangku pesantren, di bangku kuliah, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rencana dan proses kegiatan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengurangi semangat kita. Di depan kita pasti ada tantangan, ada rintangan, ada godaan, ada bisikan. Semuanya itu adalah merupakan suatu ujian dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita harus siap-siap. Setiap rintangan, setiap ujian yang menimpa kepada diri kita, kita selalu bermusyawarah. Jangan sampai ada putus asa dalam hati kita semua. Berjuang, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan menunjukkan, akan membimbing kepada kita semua. Apabila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan menurut pribadi masing-masing atau menurut keilmuan, kita musyawarahkan bersama. Jangan musyawarah kecil-kecilan, apalagi dalam hati ada iri dan fitnah. Karena niat kita semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari perpecahan. Jangan sampai kita waktu banyak disita, tenaga banyak disita, tapi tidak ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita
tidak mendapatkan sesuatu yang hebat secara finansial, tapi mudah-mudahan langkah kita semuanya menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita di dunia selamat dan di akhirat selamat. Mungkin hanya itu untuk sambutan dari saya sebagai penasehat, dan untuk sekretaris saya dibantu mungkin dengan Pak Ustadz Rahmat dengan Pak Ustadz Alim sesuai dengan kemampuan. Jadi kita minta kerjasama, lebih condong kepada banyak penasehatnya mungkin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Miftahul Ulum jaya di masa depan, jaya sekarang, dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan almarhum Haji Ade bin Bapak Haji Komarna, beliau mendapat kebahagiaan dan mendapat pahala yang mengalir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Illahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalli wa sallim ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa man. Hadirin yang saya hormati, sigana simkurima beda bahasa, badinya anak bahasa Jepang. Yang dipayun hapunten kasadayana. Tegirangan rasa hormat abdi moal tiasa jembatan saha-sahana sareng saurang-saurangnya hadirin, wabil khusus para sepuh, para guru, para asatidz, para asatidah, secara umum sadayana kalintang pisan pribadi di pondok. Moga-moga urang sadayana dina ieu saah kenging kamuliaan ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mempersingkat waktu dina ngisi acara sambutan, hiji secara pribadi pribados merasa bahagia, bungah kacidah ku ayana ieu acara. Naon margina bagi ternyata yayasan urang bade aya peningkatan, perubahan anu menuju kana peningkatan. Atas nama pribadi jazakumullah khairan katsira kasadaya pengurus panitia anu parantos nyelenggarakeun ieu acara. Mudah-mudahan janten asbab wasilah kelancaran, kemajuan, kesuksesan Yayasan Pondok Pesantren ini. Amin ya Rabbal Alamin. Anu kadua, pribados menyambut baik sadaya anu parantos di acarakeun dina ieu waktos pelantikan penyerahan ke surat keputusan ieu kalita pisan bermanfaatna. Maksudna supados janten pegangan sareng janten pangemut-ngemut kalau urang sadaya wirehing urang sadaya parantos gaduh beban tanggung jawab, hakikatna nama anu bakal dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu katiluna dina sambutan ieu pribados umajak tentunya sanes umajak menghimbauan hari umajak mah kirang sopan nya ngajak ya. Ieu mah menghimbau, mari kita sama-sama diibaratkeun beryayasan gerbong kareta. Jadi itu karina tergantung kita ya, yang ada di dalamnya. Selama kereta ada di atas rel, tentu pasti nyampe, pasti selamat. Dan selama ada di dalam gerbong, pasti ikut sampai. Asal jangan turun di tengah jalan. Ya. Kalau turun di tengah jalan, pasti terlindas kereta api udah selesai, nggak bakal bisa naik lagi. Insya Allah ini jadikan kita disebut sarana untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Bapak Penasehat sudah menyatakan bahwa sebelum ada acara pelantikan udah ada hak katanya.
kewajiban gitu nya. Padahal yang sebaik-baiknya mah kewajibannya dulu baru haknya. Nanti bisa-bisa salah. Hak terus kewajiban nggak ada, kewajiban nggak ditunaikan, kan itu nerima hak terus. Kewajiban dulu, insya Allah mari kita sama-sama melaksanakan ini sebuah kewajiban selama kita hidup di alam dunia. Semoga atas betul pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita diberi kemampuan, keistiqomahan, dan apa yang kita rencanakan ada dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya sekedar sambutan di alat dekat sakitu hapunten tina samrek kirana sinan kalpatanana usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan dibawakan kepada Kepala Madrasah Aliyah yang lama, yakni Bapak Sujadi SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi nama ba'du. Yang terhormat sedaya para hadirin yang hadir di ruangan ini, dan mudah-mudahan dalam ruangan ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saya tidak akan panjang lebar. Yang pertama, kita ini adalah lembaga pendidikan, yang mana lembaga pendidikan itu adalah layanan masyarakat. Jika kita baik dalam pelayanan, insya Allah masyarakat akan berbondong-bondong untuk memasukkan anak-anaknya di lembaga kita. Tapi sebaliknya, jika kita hanya satu memanfaatkan mereka, insya Allah masyarakat tidak akan mendukung dan akan dibantu dan menyekolahkan anaknya atau memasukkan ke lembaga pendidikan yang lain. Saya terus terang dari tahun 2010 dan masuk ke SMP tahun 2012, alhamdulillah sekarang SMP sudah hampir 200 orang. Padahal yang paling lama adalah MTS Darul Ulum. Nah, dari lembaga ini yang namanya layanan masyarakat atau layanan umum harus ada beberapa komponen, di antaranya satu, sasarannya adalah masyarakat, objeknya adalah peserta didik. Yang kedua adalah tenaga pendidik. Dan kedua-duanya harus memiliki fungsinya masing-masing. Pendidik adalah fungsinya mengarahkan, membimbing, dan juga memberikan layanan atau pembelajaran yang baik. Sedangkan masyarakat fungsinya adalah sebagai pendukung. Maka dari itu saya tekankan untuk lembaga kita bagaimana caranya untuk mengembalikan fungsi masyarakat supaya percaya kembali kepada kita. Kenapa? Karena saya rasakan masyarakat sudah kurang lagi percaya. Buktinya dari SD Balai Kambang berapa persen Pak Haji? Hampir 40%, tidak 50%. Dan katanya pengawas MTS kemarin kata Pak Ustaz Syarif, kenapa racing di sini, kemudian anak-anaknya nggak di sini? Kemungkinan berarti di kita belum adanya sebuah kepuasan dalam mendidikan atau pendidikan anaknya. Kalau di sekolah adanya SKL ya, Pak Pengawas, adanya SKL, standar kelulusan. Di kita di pesantren belum ada standar kelulusan pesantren. Ada nggak? Ada. Apa? Ada. Kalau santri ada. Insya Allah. Kalau ada standar kelulusan, saya yakin berarti kita sudah mulai bangun dari tidur. Dulu kita tidur. Setelahnya siswa nggak ada baru bangun.
Dulu waktu kita banyak, siswanya tidur, enjoy dalam sebuah kenyamanan. Padahal di situ adalah bom yang akan meledak ketika terlalu nyaman. Ya, iya, enjoy kita nyaman. Wah, siswanya banyak. Ketinggal gak ada, pining. Pendanaan keuangan bosnya menurun. Mau menggaji honor di mana? Kalau sekolah nggak ada siswanya, ya Pak Sep. Anda sekolah pendanaannya dari bos. Beda lagi dengan pesantren ya, itu iuran dari santri dan santri ya. Nah maka dari itu, dan saya sudah bilang pada kepala yang baru, insya Allah saya sudah menitipkan PR-nya yang harus digenjot di situ apa? Apakah pendidiknya? Apakah supaya apa ya? Siswa memiliki kepuasan tersendiri, ya, dan endingnya nanti siswa memiliki keahlian tersendiri, ya. Kenapa? Waktu kemarin saya memberikan sambutan, tolong teknologi diadakan. Perih rasanya ketika ada anak yang dari sini kuliah semester 2 tidak bisa mengetik. Kan kecewa saya sebagai kepala. Mau nonjok kepala sendiri sakit gitu kan. Mau menyalahkan siapa? Kan kepalanya saya sendiri. Gitu kan. Ya. Dia sekolah kemudian mengadu, Pak saya nggak bisa ini Pak ketikan, saya tidak bisa mengetik. Mungkin ada Pak pengawas tolong minta bimbingannya sebaik mungkin. Dan Bapak pengawas juga sebetulnya dia adalah guru saya dari Aliyah, maka tidak asing lagi kepada beliau. Ternuhun terus hadir. Ya. Dan yang terakhir bagi para pengurus, tolong jalankan kewajibannya sesuai dengan semestinya. Jangan hanya program dan program, sementara tanggung jawabnya tidak ada. Ya. Oh programnya nih, program hanya cukup dengan penambahan, bukan memperharui atau mengganti program. Kalau mengganti program otomatis nol lagi. Ya, jadi saya minta dalam program harus dikembalikan seperti zaman dulu. Program kita pendirian pesantren ini apa? Waktu saya di sini kita kuning. Dan penambahan program silakan. Asal program yang lama jangan dihilangkan. Dalam SKI pun juga ada pembaharuan Islam, tapi bukan ajarannya yang dibaharui, tapi orang-orangnya, sumber dayanya. Itu demikian dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan dari kata saya, dari kesalahan, dari kebodohan saya sendiri, dan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sambutan selanjutnya insya Allah akan dibawakan oleh Kepala Madrasah Aliyah yang baru, yakni Bapak Arif Muhajir SMPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ngiringan mukadimah ke Bangsa Al-Mukarram Pak Firly dengan bahasa Jepang. Nuju kirang sehat, saya dapat tekengeng seur cumarios, tapi seur ketuang sang istirahat. Jadi insya Allah mau alami itu. Ken makanan tos beres pelantikan saudara. Semuanya ini tidak terlepas dengan yang namanya sunatullah. Ketika Pak Sujadi lengser, mohon maaf, misalkan mengundurkan diri, otomatis harus ada yang menggantikan. Kami dalam hal ini, saya sebetulnya asaka sanes katonyok congcot sebenarnya asa tertimpa beban. Kenapa masa terbebani? Karena memang justru untuk meningkatkan MA ini, Masya Allah, saya kurang lebih hampir 10 tahun
di MA, di MTS ini perkembangan dari hari ke hari sampai tahun ke tahun, bahkan sampai yang kemarin saja tahun 2022 untuk penerimaan siswa baru hanya 13 orang untuk MA. Jadi ini PR besar buat saya, buat Pak Sujadi ini, tolong dibantu nanti jangan sampai ditinggalkan, karena kesuksesan atau keberhasilan ini tanpa disupport semua baik dari yayasan maupun dari pengawas bina itu tidak akan berjalan. Kesuksesan atau keberhasilan harus dilandasi dengan kebersamaan. Jadi mohon bantuannya. Saya sangat mengapresiasi kepada Pak Sujadi. Terima kasih jazakallah selama kepemimpinan beliau di MA ini. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikannya senantiasa menjadikan amal soleh buat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kehilafan, alfa-alfaannya pasti ada, karena yang saya tahu menjadi kepala madrasah itu banyak tanda tangan fiktif. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya sudah ambil resiko barangkali seperti itu. Jadi mudah-mudahan Allah mengampuni dengan, tapi saya menjadi kepala MA ini mudah-mudahan menjadi asbab wasilah untuk menjadikan bertambahnya amal kami, terutama dan staf para pengajar semuanya. Jangan sampai menjadi kepala ini, menjadi pimpinan di madrasah ini menjadi asbab kecelakaan buat saya dan keluarga saya. Nauzubillah min dzalik. Tapi mudah-mudahan menjadi keselamatan bagi kami, insyaallah. Dan ini sebagai asbab dakwah barangkali untuk mengembangkan yayasan yang sangat kita cintai ini. Tidak banyak yang saya sampaikan. Saya mengutip dari Qaidah Ushul Fiqih, al-muhafadzatu ala qadhil salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ayo kita pertahankan nilai-nilai yang lama sesuai dengan yang tadi disebutkan Pak Sujadi. Kita identitasnya salafiyah, ya. Kalau Pak Abu bilang pembina, kita jangan sampai meninggalkan turuh kitab kuning, kemudian di backup dengan khalaf, dengan modern. Kita kolaborasikan antara salafiyah dengan khalaf. Insyaallah kedepannya mudah-mudahan MA Miftahul Ulum itu lebih berkembang lagi insyaallah. Al-muhafadzatu ala qadhil salih, apa yang sudah almarhum dibina dari awal sampai sekarang, kita pertahankan nilai-nilai salafiyahnya, kitab kuningnya, terutama Al-Mukarram Pak Ustadz Lili sebagai pimpinan dewan pondoknya. Ini subhanallah, untuk kitab kuningnya kita pertahankan. Tetapi kita juga jangan tabu wal ahdu bil jadil aslah. Tapi kita ambil dengan nilai-nilai yang baru ini, yang khalafnya, kemudian yang modernnya, ada speakingnya, ada bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya, kita kolaborasikan dengan yang turas itu. Sehingga kemarin di Selayang Pandang saya pernah menyampaikan ada 4 program unggulan. Yang pertama kita tahfiz kitab kuning, kemudian tahfiznya alhamdulillah akhwat kemarin sudah mengeluarkan menjadi alumni untuk tahun 2022. Ada yang sudah hafid 3 orang, ini 30 juz, subhanallah Pak Pengawas sebagai laporan saja. Kemudian yang MTS-nya sudah yang hafal 18 juz, alhamdulillah. Itu tahfiznya. Kemudian yang ketiga kita ada program unggulannya public speaking. Nanti kita ada Maulana Hasan juga, Kang Ali, kemudian yang sudah belajar di Pare beberapa tahun untuk bahasa Inggrisnya. Nanti setiap hari Senin itu ada pembiasaan public speaking. Semua siswa itu dilatih untuk berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris di depan publik. Dan yang terakhir, sesuai dengan Pak Sujadi tadi bilang bahwa malu rasanya ketika menjadi kepala madrasah semester 2 belum bisa mengetik. Insya Allah kita ada guru baru sekarang, Bapak Indri, sarjana seni. Dia menguasai IT dan insya Allah sebagai program unggulan juga di tahun ini yaitu adanya multimedia. Insya Allah mau penting nanti. Hatur nuhun panginten dan tadi tong serting cumarios serting barang tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Mudah-mudahan tidak panjang ya. Dalam sambutan singkat ini saya selaku pengawas pembina khususnya ya untuk mewakili MTS juga MA pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan selamat ya. Yang pertama menyampaikan selamat kepada para pengurus yayasan yang telah dilantik. Mudah-mudahan dengan adanya pelantikan atau penetapan pengurus ini ya tadi disampaikan merupakan awal untuk kebangkitan atau kemajuan di lembaga pesantren dan pendidikan di Miftahul Ulum. Kemudian yang kedua ya saya sampaikan bangga ya dan hormat kepada pimpinan pesantren. Maaf, di sini ada pimpinan pesantren, Ibu siapa tadi namanya. Kemudian yang saya hormati juga kepada ketua yayasan, kemudian dewan penasehat, kemudian dewan pembina ya. Kemudian saya hormati juga pada Pak Kepala gitu ya, Pak Kepala Madrasah Sanawiyah dan Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah, Kepala Madrasah Aliyah, juga kepada Dewan Guru ya, baik untuk MTS atau MA, kemudian tamu undangan untuk pemerintah setempat mulai dari Bapak RT, RW dan Bapak Kepala Desa yang mewakilinya, kemudian para undangan, kemudian juga para asatid ya, siswa-siswi MTS MA dan hadirin yang hadir pada hari ini. Mengawali sambutan ini saya nyatakan kembali ya. Jadi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu pimpinan pesantren ya yang sudah melantik ya kepengurusan, sekaligus di dalamnya ada pesantren dan lembaga pendidikan formal. Mungkin untuk pesantren ya karena itu independen ya mungkin lebih khusus. Nah kami hanya menyorotinya dari masalah kependidikannya ya saya sampaikan terima kasih. Memang dalam sistem kepemimpinan ini tidak boleh kosong ya. Jadi begitu kepemimpinan almarhum beliau tidak ada, maka harus segera dibentuk. Ini sudah sunatullah ya, dan ini sudah sunnah ya bagi kita sebagai kaum muslimin, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat pada saat Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW wafat ya. Jadi pada suasana masih haus, masih panas ya, maka kepemimpinan harus segera diisi, tidak boleh kosong. Nah ini sudah bagus kan. Jadi kami mengapresiasi ya atas kebijakan Ibu pimpinan pesantren yang telah melengkapkan ya, kepengurusan baik untuk pesantren ataupun untuk pendidikan. Yaitu kami sambut dengan baik ya, kita apresiasi dengan baik. Mungkin banyak hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan ya, hanya dalam kesempatan baik ini. Yang pertama itu aja lah, menyampaikan selamat ya. Dan yang kedua ini untuk pengembangan di lembaga pendidikan di madrasah ya, untuk khususnya Sanawiyah dan Aliyah. Memang pada hari ini bukan masalah di yayasan kita saja Pak. Jadi Bapak jangan khawatir ya. Masalah pendidikan ini adalah masalah tantangan, bahkan bisa berlevel nasional sebenarnya ya masalahnya. Hanya untuk masalah untuk pengembangan madrasah terutama dalam mahasiswa mungkin insya Allah lah nanti kita akan coba bedah ya permasalahan-permasalahannya ya, dengan harapannya dengan kepemimpinan baru ini ya bisa nanti ada jalan keluarnya. Nah secara garis besar ini ada gambaran aja Pak. Dalam teori sekarang tuh ada 3 masalah besar dalam sistem pendidikan nasional kita sebenarnya Pak. Nah ini perlu saya sampaikan aja. Ada 3 masalah besar dalam sistem pendidikan kita. Yang pertama adalah masalah kualitas pendidikan, kemudian yang kedua ada relevansi, dan yang ketiga ada kebermanfaatan. Jadi ada 3 topik masalah pendidikan secara nasional. Jadi masalah kualitas, dan memang kita ini mesti bermasalah. Kualitas pendidikan kita itu secara nasional masih bermasalah, dalam arti
bermasalah itu apakah pendidikan yang diselenggarakan di negara kita ini sudah sesuai dengan kebutuhan. Ya, ternyata dibuktikan sampai hari ini, bahkan kita sudah dengar awal-awal sistem pendidikan kurikulum pendidikan kita sekarang sebentar lagi akan berubah ya ke pendidikan kurikulum Merdeka Belajar. Itu satu bukti bahwa sistem kurikulum yang kita jalan selama ini masih dalam sebuah proses ya. Jadi belum sampai kepada memenuhi kebutuhan masyarakat kita atau bangsa kita. Makanya ada perubahan kurikulum mulai dari CBSA, KBK, KTSP, ya, kurikulum 13 kemarin. Nah, sekarang sudah muncul lagi adalah kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia secara nasional masih berkembang, masih bermasalah, perlu dikembangkan, gitu ya. Nah, itu jadi wajar aja lah. Ya kita kan berjuang ya, berjuang itu memang harus ada tantangannya. Tuh, jadi kualitas itu masih ada masalah. Nah, dalam teori manajemen itu ada istilah dengan CIP, Pak. CIP itu CIPP. CIP, indikator sebuah sistem pendidikan baik itu ada 4 cirinya. Indikatornya itu dengan CIP, CIPP. C-nya kontekstual, I-nya input, P-nya proses, P yang keduanya adalah produk. Jadi mulai dari input, ya dari konteks, lingkungan, betul Pak. Lingkungan, bagaimana dukungan lingkungan konteks itu lingkungan. Kemudian input itu masukan, mulai dari tenaga pendidiknya, mulai dari peserta pendidiknya, ya, sarana dan lain-lain. Itu memang akan menentukan. Kemudian nanti ada prosesnya, adalah pengolahan kurikulumnya. Ya, jadi lingkungan sudah mendukung, inputnya sudah bagus, siswanya berpotensi, gurunya para sarjana semua. Kemudian nanti ada kurikulumnya. Nah, di Kementerian Agama ini kan kita sebenarnya dari segi kurikulum unggul, ya, karena kita memiliki 3 kurikulum. Ya, yang pertama ada kurikulum Kemendikbud, yang kedua kurikulum Kemenag, dan yang ketiga adalah kurikulum yang akan dikembangkan oleh yayasan melalui pesantren. Ini sudah unggul, ya. Nah, itu bisa menjadi potensi untuk berkembangnya sebuah lembaga pendidikan. Nah, kemudian yang baru nanti ada input, ada proses, ada produk, ya. Nah, itu produknya nanti kita lihat dari SKL tadi, ya. Jadi setelah input, diproses, nanti SKL lulusan akan menunjukkan, karena produk itu kan menjadi bahan ukuran, ya. Jadi kalau sebuah lembaga ingin menarik, ya mungkin mulai dari input, proses dan produknya harus dijamin. Maka disitulah ada yang disebut dengan penjaminan mutu pendidikan. Dan insya Allah nanti diolah ya kita supaya sampai kepada adanya standar penjaminan mutu pendidikan. Tuh dari CIP. Kemudian relevansinya sebenarnya masalah kita sebenarnya sudah untuk pendidikan di madrasah itu mempunyai nilai relevansi yang tinggi sebenarnya ya. Kenapa? Karena kurikulum kita itu sudah menyiapkan kurikulum yang bisa mengantisipasi kebutuhan manusia, baik untuk jangka pendek di dunia dan jangka panjang di akhirat. Jadi sudah sempurna ya. Nah, tinggal dari segi lulusannya itu sudah bisa, mungkinlah bisa lebih unggul ya. Dari madrasah ini sudah lebih unggul sebenarnya ya. Jadi kalau kita cek ya di secara populasi atau secara analisis statistik, sekarang banyak perusahaan-perusahaan ya perusahaan atau toko itu yang lebih percaya kepada lulusan madrasah sebenarnya ya. Jadi sudah bagus ya. Hanya tinggal kita mungkin di madrasah di Mitolun tinggal meningkatkan gitu ya. Itu masalahnya. Nah, yang penting lagi sekarang itu untuk pengolahan di madrasah ya. Saya kebetulan sudah sampai ya informasinya, alhamdulillah hari ini kita sudah ada perubahan kepemimpinan khususnya di Madrasah Aliyah. Ya, saya sampaikan selamat juga gitu ya bagi Pak Arif ya. Pak Arif sudah dilantik sebagai kepala madrasah, walaupun secara prosedur nanti tetap Ibu Dewan Pembina Yayasan, Ibu Dewannya pemimpin pondok pesantren dan Bapak Dewan Pembina Yayasan, mohon nanti untuk kebutuhan secara administrasinya untuk Pak Arif ini harus diselesaikan ya. Karena untuk jabatan kepala madrasah sekarang ini harus mendapat pengakuan dari Kementerian Agama yang akan diberikan nomor NIK, nomor induk kepala madrasah yang akan dicatat oleh Direktorat GTK di Jakarta. Ya, jadi nanti prosedurnya itu harus nanti berupa usulan ya.
Mungkin secara internal sudah jadi kepala ya, insya Allah, dan saya juga setuju lah, itu kan udah disampaikan. Tapi secara eksternalnya, keperluan secara administrasinya tetap standar operasionalnya itu, operasinya itu harus diusulkan ya. Jadi nanti diusulkan, insya Allah hari ini bolehlah kita tuntaskan bagaimana teknik pengusulannya ya, supaya status kepalanya itu masuk di simpatika gitu kan. Mungkin kalau dipanjangkan sambutan saya bisa panjang ya, kita pendekkan saja. Saya tertarik dengan Pak Kepala Kadi ya, lagi sakit jadi jangan banyak kalau bicara, harus banyak makan dan istirahat. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang penting insya Allah selama niat kita baik, insya Allah hasilnya adalah baik. Ada satu filosofis kita kan ini ya, kebatilan yang tidak terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Kebatilan yang terorganisir bisa menghancurkan, bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Maka mudah-mudahan yayasan yang dilantik, yayasan Miftahul Ulum ini adalah dalam upaya mengkoordinir kekuatan sehingga niat benar kita itu menjadi menang. Ya, niat kita menjadi menang bisa mengalahkan kebatilan. Itu aja harapannya. Demikian, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau boleh ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kepala Pengawas Bina MA yang telah menyampaikan sambutannya. Lanjut ke sambutan selanjutnya, yakni dari Kepala Desa Cirewa Mekar atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa ya bittaqwallah, faqad baza'a. Hadirin, hadirat, alhamdulillah. Di kesempatan laksana parantos tiasa sami-sami kabar ngariung di acara. Oke, langsung dipain punten. Tadi Bapak Dewan bahasa Jepang tadi, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terus gado-gado bahasa nasional gaya. Oke, bahasa Jepang aya. Oke, abdi mau kalah ku Pak Dewan Pembina. Abdi bade ngomong bahasa Inggris bade kambang. Sepados gado-gado, raos kan gado-gado ini. Alhamdulillah, puji syukur orang sematun ke Allah Subhanahu wa taala, salat serta salam mugia dipasurakan ka junjungan bangsa sadayana. Hati sanes ka habibana wa nabiyyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, tugulikeun ka urang sadayana salaku umatna, mudah-mudahan urang sadayana jaga di yaumul qiyamah kangge sapetung mati manten amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, langsung dipayun ketua atau pimpinan pengurus pesantren Miftahul Ulum di Kawit, ketua mungkin ka reng-rengan anggota sadayana itu di wiji-wiji kuring di kalangkung anu sangat dihormat. Oke, Bapak Dewan Pimpinan, para Dewan Pimpinan, oke Ustaz ya anu sami-sami hadir di tempat anu kuring sangat dihormat. Oke, adik-adik santri-santriwati anu sami kuring dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina kesempatan urang sadayana mudah-mudahan dina rieuh ieu sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Oge masih ngagenteun ibadah kalian ditampi ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina kesempatan dina acara pelantikan kepengurusan Yayasan Pendidikan Pesantren Miftahul Ulum anu aya di RW 10 ieu, Bapak Kepala Desa Cirewa Mekar dina kesempatan teu ngahadiran umargi mentena aya acara anu teu tiasa dikantungkeun. Tapi segitu tadi pisan paginten 6:30 aya telepon ka Sim Abdi, saat tadina abdi teh tos janji bade ngahadiran pangaosan di tingkat kecamatan. Namun alhamdulillah tiasa digilir-gilir. Aku segitu mudah-mudahan dina ieu acara panginten
tiasa terlaksana oke aya dina mulus rahayu berkah selamat. Oke simkuring tadi oke para bapak anu tikawit lebih ka nembe sepada surut-surutnya panjang pondok tak terakhir pamina nabi langkung pondoknya nan bari sepada raos dan piraku anu awal panjang pondok anu terakhir panjang janten nan ropi oge sepada murucut kitu tanya. Nah, pada segitu panginten abdi selaku pemerintah desa Cirau Mekar alhamdulillah di pondok pesantren Miftahul Ulum Toska Bandungan ku sim abdi oge alhamdulillah putra sim abdi oge panginten sami di dieu nya alhamdulillah ayeuna parantos istilahna tos majeng kana semester 8 ieu teh sakedak deui panginten bade ya tapi rasa gitu abdi di pemerintahan desa Cilmakan sangat mendukung karena naon ayana pesantren Miftahul Ulum di dieu mudah-mudahan ku ayana parantos ayeuna kepala aliyah parantos panginten anu lami pangasana Bapak Sujadi mudah-mudahan mantena aya dina ginanjar kawilujengan mudah-mudahan oge ayeuna anu enggal Bapak Arif sing langkung majeng oge langkung berkembang mudah-mudahan sadayana pengurus tikawit pengurus pesantren duikeun ka pengurus yayasan MA madrasah sing aya dina ginanjar kawilujengan sing sadayana sararehat sehat lahir oge sehat batin. Kalian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jalangan urang sadayana. Rupina ti simkuring mung sakitu moal sareng sam tadi ge perpes janji pangintennya anu tadi panjang oge urang sadayana ayeuna urang langkung pondok. Mudah-mudahan sekali deui urang sadayana Allah Subhanahu wa taala maparing kesehatan ka urang sadayana. Kalian cakupan geus sakitu akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghujung acara, tapi sebelum kepada penghujung acara, mungkin ada beberapa patah kata yang insya Allah akan disampaikan oleh pembina Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum kepada kita semua, kepada Bapak Ustadz Kiai Haji Abdul Yazid SH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa azim wa barik wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa yang saya muliakan Ibu Ketua Yayasan dan seluruh jajaran yang saya hormati, Dewan Guru, asatidzah semuanya, RA, MTS dan aliyah dan juga anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah pada pagi hari ini kita ada acara yang luar biasa menurut saya. Dan acara yang besar, acara yang khidmat, dan ini bisa menjadi penggerak kita untuk bergerak selanjutnya. Ya, saya pribadi tahu-tahu ada pembina ya, saya pernah mengeluh pada Pak Asim ya, bagaimana saya nanti tanya Allah, hanya itu aja Pak Asim. Ya, berhari-hari saya tanya itu. Ya, wah ini kalau ditanya Allah repot juga urusannya ya. Maka bismillah, kalau kita semua ini kompak ya, saya masih yakin pada keyakinan saya semula pondok ini bisa maju ya. Ya, saya belum bergeser keyakinan saya itu
Kalau tadi Pak Pengawas menyampaikan memang hari-hari ini ada masalah di pendidikan nasional, ya. Itu maka berubah-ubah terus ya kurikulum ini. Maka namanya pesantren, kurikulumnya itu relatif stabil Pak sebetulnya. Ya. Saya dulu kebetulan pesantren di Gontor, dari saya masuk sampai sekarang nggak berubah sampai sekarang Pak. Ya. Ini relatif stabil dan kita ini Bismillah, ya. Kita pertahankan yang disampaikan oleh Ketua Alia yang baru ini, al-muhafadzah al-salafis salih wal ahdu bil jadidil ahsah. Kita mempertahankan hal-hal yang baik, yang banyak sekali baik yang sudah berjalan kita pertahankan. Namun kita tetap membuka kemungkinan untuk maju, mengambil hal-hal baru. Ada sekarang itu ATM, ambil, tiru, modifikasi, begitu ya. Kita harus banyak-banyak meniru. Mana yang baik kita ambil, kita tiru, kita modifikasi lagi. Kalau kita kayak tadi kita sayang pada almarhum, kita mesti melanjutkan perjuangan yang sudah dirintis luar biasa. Ini kita tinggal melanjutkan. Ya. Kita jelas ingin ya, pahala itu mengalir kepada almarhum selamanya. Ya. Banyak sekali Pak, saat ini pesantren yang kuat itu banyak. Ya. Tadi pagi saya dapat telepon dari Ciceruk. Ada pesantren yang pimpinannya juga pergi. Ya, kebetulan dulu haji bersama saya itu yang punya. Akhirnya telepon minta bantuan, kirim pasukan. Ini gimana ini? Saya bilang nanti saya tengok lah. Itu baru tadi pagi. Ya. Na'udzubillah. Ya, pesantren kita mengalami hal yang sama. Saya sangat yakin di saat kita semuanya memberikan yang terbaik buat pesantren, pesantren akan maju. Saya sudah lihat komponen-komponen yang ada ini sangat cukup. Ya. Sangatnya apa? Di antaranya satu, kita memberikan yang terbaik. Jangan berikan yang sisa-sisa. Sisa waktu kita berikan ke pesantren. Sisa harta kita baru berikan ke pesantren. Sisa ilmu baru kita berikan ke pesantren. Sisa. Kita memberikan yang terbaik yang ada dalam diri kita. Ya. Selanjutnya tadi dari pembicara dari awal sampai akhir banyak sekali bagaimana kita maju. Itu keinginan yang luar biasa. Bagaimana kita berkembang, bagaimana kita manfaat. Anak-anak kita ini calon-calon pemimpin umat. Di sini adalah masa-masa pembekalan, adalah kembali kepada masyarakat untuk mengajar bagaimana beribadah yang benar, bagaimana hidup yang benar. Ya. Maka tadi yang disebut itu sudah banyak sekali. Yang disebut yang tanda tangan, wah ini kalau semuanya kompak dasar, insya Allah saling ketemu, saling berdiskusi. Tiap saat yang kita diskusikan tema-tema bagaimana pesantren maju. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita itu dicontohkan oleh Nabi bagaimana mendidik orang, mendidik generasi umat. Saya yakin kalau ikuti Nabi berkah. Pertama adalah penguatan akidah. Akidah di pondok ini jelas kita diajari bagaimana audiensi dengan Allah, bagaimana punya akidah. Saya kalau lihat sejarah kaget ketika bagaimana diskusi Ibnu Abbas dengan Rasulullah yang umurnya masih belasan tahun. Mungkin ada yang mengatakan 10, ada yang 13 tahun. Itu kalau sekarang kelas berapa ya SD? Kelas 4 ya Pak. Coba perhatikan baik-baik. Rasulullah menasihati Ibnu Abbas. Ya gulam, masih orang kecil. Ihfadillah yahfad. Jaga Allah baik-baik, Allah akan menjagamu. Mana kecil ini? Ihfadillah tajid tujahak.
jagal Allah, kamu akan bertemu dengan Allah setiap saat. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta, hanya minta sama Allah, jangan pada yang lain. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu perlu, hanyalah minta sama Allah. Wa innal ummah law ijtama'u ay yanfa'uka bi syai' la yanfa'uka bi syai' illa ma qadara. Seluruh umat manusia ya kan, berkumpul tidak akan bisa memberi manfaat kepada kamu sedikit pun illa ma qadara alaih, kecuali yang ditetapkan oleh Allah. Wa innal umma la yajtama'u ayyadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in illa ma qadara alaih. Seluruh umat manusia mau membuat kamu susah tidak akan bisa. Mau mencelakai kamu tidak akan bisa. Kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatil as-suhuf. Semua sudah ditentukan. Semua sudah ada tulisannya. Wa'lam an-nasr as-sabr wal farj wal qarab wa inna ma'al usri yusra. Itu nasihat Rasulullah pada anak kecil 10 tahun, 11 tahun itu. Pertama penguatan adalah coba ini kita jadikan musyawarah bagaimana kurikulum sehingga ketika kita mengikuti Rasulullah pasti berkah. Enggak. Selanjutnya alhamdulillah ada di sini adalah al-ulum syar'iyyah. Kita diajarkan di pondok ini bagaimana sholat, bagaimana menjalankan syariat. Ya. Selanjutnya Rasulullah senantiasa mempersiapkan seorang pemimpin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi tidak cukup menyiapkan anak saya yang penting soleh, enggak cukup. Anak saya yang penting zakatnya banyak, enggak cukup. Anak saya yang penting khotam tiap minggu, enggak cukup. Harus jadi pemimpin. Ya. Inilah baru sempurna. Sahabat Nabi kalau dihitung itu 1.200, 120.000 orang. Yang jadi pemimpin dunia itu 200 orang. Jadi pemimpin dunia bukan lokal, bukan pimpinan partai, bukan. Pemimpin dunia 200 orang. Ya. Benar kata Fudhul bin Iyad, solahul imam, solahul bilad, wa solahul ummah. Pemimpin benar, negara benar. Ya anak-anak sekalian ini ada santri. Kalau kalian ke Taman Mini itu ada di sana Pak Harto naik kerbau. Itu sebetulnya sebuah inspirasi. Tukang kerbau juga jadi pemimpin. Ya. Insya Allah kalau kalian mau terus menjejaki ini tidak mustahil. RI 1 dan Miftahul Ulum tidak mustahil. Ya tadi, iya kan? Orang dunia ini ingin mencelakai Anda tidak akan mampu. Jadi tadi kurikulum pesantren pertama akidah, al-ulum syar'iyyah. Dan ketiga kita mesti menyiapkan pemimpin. Ya, nggak apa-apa. Di sana ada anak, saya selalu ingat itu nasihat pimpinan kiai saya. Kamu sudah punya musola, berapa jamaahnya, berapa santri yang kamu ajar. Maka kalau menurut ini paradigma pesantren, orang besar itu adalah orang mau berjuang meskipun di gunung-gunung, di desa-desa, di kolong-kolong jembatan itu adalah orang besar.
Maka ikhwah semua, kita ini sedang mempersiapkan orang besar, insya Allah. Selanjutnya yang terakhir, Nabi itu dikelilingi orang-orang terampil sebetulnya. Nah, ini Pak Arif ini bagaimana kita kaset nanti, ya, pesantren juga mempersiapkan. Para sahabat Nabi ahli surga yang 10 itu orang-orang hebat, orang-orang terampil yang dijamin surga itu. Ya. Kalau kita lihat mereka ini, maaf, para miliarder itu sahabat Nabi yang dijamin 10 yang dijamin surga itu. Ya. Terampil. Zubair bin Awam menantunya Abu Bakar itu dari modal kuda 1 menjadi 600 miliar kalau di present value sekarang. Apalagi Abdullah bin Auf, saya baca salah atau keliru ya, itu 6 triliun atau 66 itu hartanya. Itu salah satu sahabat Nabi yang sangat terampil dan dia ketakutan karena kayanya. Kalau saudara kan orang takut miskin. Kalau Abdullah bin Auf takut kaya dia, sampai pernah mengeluh kepada Ummu Salamah, istrinya Nabi, aduh saya takut hidup, kenapa kebanyakan harta. Jadi Nabi ini dikelilingi orang-orang terampil. Nah, ini perlu juga jadi kurikulum di mana sehingga orang-orang terampil. Ya. Zainab binti Jahsy, istrinya Rasul, itu orang sangat terampil. Ini Zainab binti Jahsy itu pesaing Aisyah, sama-sama punya paras cantik, sama-sama dinikahkan oleh Allah. Tapi secemburu-cemburunya istri Nabi tetap sportif ya. Sportifnya apa? Zainab banyak bersedekah dari hasil tangannya sendiri. Dia seorang ahli penyamak kulit. Ya, kulit-kulit itu mahal kan? Tas kulit mahal, sabuk kulit mahal, ya. Jaket kulit mahal, ya kan? Ya, ini istri Nabi. Dan dia seorang parfumer, peracik parfum yang luar biasa. Rasulullah itu nggak pakai parfum juga sudah harum. Semua yang keluar dari Rasulullah itu harum. Tapi dia tetap pakai parfum hanya untuk mensyariatkan umat. Jadi singkatnya demikian. Jadi kita mendidik kader ini harus cerdas. Ya. Gak mustahil anak putih juga berproduktif, gak mustahil. Ini pengalaman. Kebetulan saya ngurus pesantren, Pak Baham. Itu yang menyupport saya banyak ibu-ibu. Yang ngasih tanah saya 82 hektar seorang ibu. Bukan suaminya. Itu saya tahu uang ibu sendiri. 82 hektar. Dan banyak lagi lain-lain. Ya. Artinya bismillah. Anak-anak sekalian dan juga para ikhwah, ayo kita bikin software kurikulum yang kuat. Kalau tadi yang tanda tangan semua bergerak, saya sangat yakin tidak mustahil. Ya. Dari dulu sebetulnya saya sudah bilang dengan almarhum saya yakin boleh maju. Ayo kita pelan-pelan. Insya Allah, ya. Kita semuanya yakin, minta sama Allah, kita saling support. Insya Allah, Allah akan berikan keberkahan dan kemajuan bersama kita. Selamat saya ucapkan kepada semuanya yang baru dilantik. Ya. Tanda tangan yang kita tanda tangani ada tanggung jawabnya. Masalah tadi yang disampaikan hak dan kewajiban udah merem saja lah, ya, gitu ya, merem saja. Mang Lili, Pak Asep nyebut semuanya tadi masalah hak dan kewajiban sudah kita berikan saja yang terbaik untuk Allah. Kalau kita ngurus umat, hidup kita akan diurus oleh Allah sudah. Saya sangat yakin itu selalu yang disampaikan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita ya semuanya. Demikian singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini manfaat.
untuk kita semuanya ya. Kemudian sekali lagi ayo kita bersama-sama mulai saat ini duduk-duduk 1-2 orang kita berpikir membicarakan bagaimana pondok maju, bukan yang lain ya. Saya yakin juga nggak ada yang praktisi politik di sini, nggak ada. Saya yakin semuanya mikirin pondok, insya Allah. Wallahul musta'an, wallahul musta'an, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma. Dari awal saya lihat ternyata di sini banyak ahli bahasa, mengelilingi bahasa Jepang. Ya. Kemudian ada bahasa Inggris dirawat. Karena saya sebagai penutup daripada program ini, maka saya kembalikan ke dalam bahasa India. Jiskul kudil diahe, jispul perfidaho, yawo bagal meae, ya jan sejut jahe, jahabi janahe, jistrape jatahe, Allah hamku dekrahe, kuch bini hotahe, kuch bi hotahe. Nah adik-adik, tamu undangan juga semuanya yang saya muliakan. Ternyata saya perhatikan di sini banyak orang ahli, ya. Jadi adik-adik pinter-pinter memanfaatkan di sini, ya. Mau belajar bahasa Jepang, silakan ke Ustadz Dedi, gitu ya. Belajar bahasa Inggris ke Ustadz Alim, ya. Mau belajar bahasa India ke saya. Nah, dan banyak lagi yang bahasa mungkin bahasa Jerman, ke Pak Anda, kemudian bahasa Itali ke siapa? Ustadz Arif gitu ya. Jadi sepinter-pinter santri yang bisa ngambil manfaat ya. Tadi juga kepada pengawas atau pengawas pembina ada 3 teknik katanya. 1 ya kurang lebih gitulah. Aku udah hafal semuanya, yang bisa disebut lagi jadi panjang. Kalau saya juga ada 3 teknik ya, supaya kita ini semakin kokoh dalam akidah. Kemudian semakin konsentrasi dalam ibadah, ada 3 teknik juga. Yang pertama adalah istiqomah dalam menjalankannya. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Intinya orang istiqomah hadiahnya surga, udah titik gitu. Yang kedua adalah istikharah. Jadi keputusan jangan pakai hawa nafsu. Ma'asyadda jaulatar ra'i indal hawa. Orang yang dengan hawa nafsu, dengan emosi tidak akan pernah bisa memutuskan dalam kebaikan, dalam kebenaran, tidak akan pernah berkah. Makanya selalu doa kalau dalam musyawarah. Kemudian yang ketiga adalah istighfar. Ya. Amal akan diterima oleh Allah tatkala kita istighfar. Karena istighfar ini merasa lemah dalam segala hal, penting sempurna istighfar. Ya. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, ma khaba man istakhara, tidak akan pernah rugi orang yang senantiasa istikharah. Wa ma mana'a man istasyara, dan tidak pernah kecewa. Ya. Siapapun tidak akan pernah kecewa orang yang senantiasa bermusyawarah. Karena keputusan musyawarah walaupun salah akan datang kebaikan. Yang terakhir adalah wa ma'ala man iqtasada, dan tidak akan pernah hidup miskin bagi orang yang hemat dalam kepentingan pribadi urusan dunia tapi dermawan untuk keperluan agama. Insya Allah ya. Jadi jangan menjelaskan nanti yang ini kenapa saya gajinya segini, amplop segini. Alhamdulillah saya tidak pernah dapat gaji di sini deh. Ya. Tanya Gubernur, belum pernah dapat gaji, gitu ya. Tapi alhamdulillah semakin gendut gitu. Ya. Makanya saya masih stabil, belajar stabil gitu ya. Sekarang berat badan alhamdulillah setelah dioperasi itu 100 kintal. 100 kilo, ya, 1 kintal ya. Jadi kalau kurang 2 kilo, buru-buru makan supaya stabil istiqomah jadi 100 lagi. Begitu lagi belajar sekarang ya. Diusahakan belajar jadi istiqomah ya. Ini mah intermezzo aja biar tidak terlalu jenuh gitu ya. Nah.
Langsung saja kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan program ini kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa jadikan hamba Allah yang ridho atas segala pengorbanan kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhahina maulana Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabi rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya rabb. Ya ghafir dzanbi, ighfir khatayana wa ya mujib as-sa'ilin istajib du'ana ya Allah. Ya arhamar rahimin, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada ya Rabb. Ya Allah ya arhamar rahimin, ampuni dosa-dosa keluarga kami yang mendahului kami ya Allah. Jangan bebani dengan dosa-dosa yang mereka telah lakukan ya Allah. Jadikanlah kami sebagai penerus generasi perjuangan orang-orang yang terdahulu ya Allah. Jadikanlah generasi yang senantiasa istiqomah dan hanya untuk mencari ridha-Mu ya Rabb. Ya arhamar rahimin, jadikanlah kami adalah hamba-hamba-Mu yang senantiasa memudahkan urusan orang lain, dan jangan jadikan kami adalah hamba-hamba-Mu yang senantiasa menyusahkan urusan orang lain ya Allah. Ya arhamar rahimin, ilaika rabbi fahabib wa fi anfusilaka rabbi fadhallilna wa fi a'linna salaka rabbi fa'azimna wa ila salihil a'mal fawfiqna wa ala a'daika a'da'il islam fansurna. Allahumma ansurna wa la tansur alaina wa kullana wa la takun alaina. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wasturna wa la taqtahna wa atina wa la tuthir alaina warhamna wa la tusallit alaina bidunubina man la yarhamuna. Allahumma altuf bina taysir kulli amrin asir fa inna taysir asir 'ala yasir. Nas'aluka taysir wal mu'afat fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Aku lakum qawlan karima wa idzal multaqa fi yawmil qadim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.